Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir cerdas, kian melembutkan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menerapkan, mengimplementasikan, mengejawantahkan, memanifestasikan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, telah banyak kajian baik melalui diskusi panel, diskusi seminar, ataupun webinar di tingkat lokal sampai dengan nasional, bahkan regional, internasional, yang membahas, mengkaji, menampilkan kenakalan remaja, kenakalan pemuda. Seolah sejak kami mengenal perguruan tinggi mulai tahun 1979 hingga kini, objek yang menjadi pembicaraan adalah kenakalan remaja, kenakalan pemuda. Termasuk di dalamnya adalah remaja putri dan pemudi. Kali ini bukan sekedar menghisap jempol dan tidak mencari popularitas, apalagi popularitas murahan, viral, dan yang lainnya. Tidak demikian. Sudah lewat untuk usia seperti kami dan Anda yang seusia dengan kami. Karena itulah, tanpa bermaksud untuk mencari popularitas di tengah gelimang euforia demokrasi, marilah kita mengenali diri kita masing-masing, khususnya orang tua. Apakah tidak ada kenakalan orang tua? Bagaimana kenakalan orang tua terwujud? Mengapa justru yang terbanyak adalah kenakalan orang tua? Mari kita cari jawabnya. Tapi sebelum itu, marilah kita sajikan data sabdana, jadi data yang bernafas sastra. Kami mendapat kritik dari alumni sejumlah perguruan tinggi. Sastra itu tidak ilmiah. Sastra itu tidak bisa dibuat melembutkan hati. Sastra ya sekedar sastra saja. Apalagi mirip puisi ataupun mirip pantun. Mereka lupa bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan diambil dari karya tata negara. Tidak diambil dari karya filsafat, tetapi diambil dari susastra Nusantara, dari karya sastra yang bernas, yang memiliki tinggi makna. Karena itulah sepakat kami dengan mantan Menteri Agama yang cukup lama menjabat, yakni adalah Dr. atau Kiai Haji Dr. Mukti Ali. Seni melembutkan hati. Agama meningkatkan etika. Pemirsa yang dirahmati Allah, sabdana yang ke-17.317 kami beri tema kenakalan orang tua bagian pertama. Sungguh benar yang nakal
terbanyak orang tua. Orang tua nakal tak memberi contoh agama, kepercayaan dan agama dilalaikan kebanyakan orang tua. Pancasila, nilai-nilai luhurnya banyak ditinggalkan orang tua. Sungguh sangat miris menyaksikan kenakalan orang tua. Anehnya, orang tua lebih merasa benar dirinya. Banyak sekali yang menyalahkan atas kenakalan remaja. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 5 Juli 2023. Jujur, data ini adalah data yang bisa kita kontraskan dengan keadaan orang tua dulu, kini, boleh jadi yang akan datang. Kita lihat. Sungguh benar yang nakal terbanyak orang tua. Mari kita lihat. Yang dipenjara, remaja ataukah pemuda dibanding dengan orang tua? Yang terbanyak. Kasat mata, tampak oleh mata, terdengar oleh telinga, terbaca lewat sosial media, terbaca lewat media massa, baik cetak maupun tertulis. Yang paling banyak menghuni penjara adalah orang-orang tua. Terlebih di era reformasi di Indonesia. Lebih dari 500-an kepala daerah termasuk di dalamnya, anggota-anggota legislatif, kepala-kepala dinas yang masuk penjara, baik operasi tangkap tangan ataupun dalam bentuk yang lainnya, dilaporkan contohnya. Mereka pelaku korupsi yang sudah naik pangkat menjadi koruptor adalah orang-orang tua. Tidak ada remaja yang korupsi, tidak ada pemuda yang korupsi. Tetapi jika pernah ada dan pernah disangka Menteri Pemuda dan Olahraga yang sudah pernah masuk penjara ataupun disangka korupsi, usianya bukan usia muda belia seperti usia mahasiswa full student S1, serta 1 atau fakultas vokasi, fakultas profesi, tidak demikian. Jika pemuda dibatasi setidaknya umur 25 tahun, mereka ada di program strata 1 dan 2, maka insya Allah tidak akan kita dapatkan satupun di antara remaja dan pemuda yang nakal sampai dijebloskan di dalam penjara. Bahkan pemuda-pemuda yang inovatif, yang kaya raya secara ekonomi, sekaligus kaya raya dengan hati, berbagi, bersedekah, berderma, lebih banyak dibandingkan dengan orang tua yang alim, yang soleh, yang mulia luhur hatinya. Orang tua nakal tak memberi contoh agama. Betapa banyak masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dibangun di Indonesia ini. Kita jangan takjub ada masjid berjalan di Jepang. Kita harus takjub sekaligus bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang membangun tempat-tempat ibadah. Kita berjalan, apalagi kalau di Malang Selatan, Kecamatan Gondang Legi, tidak sampai 500 meter. Ada ratusan
masjid sekaligus musola atau langgar. Namun sekali lagi, orang tua tidak banyak memberi contoh, datang ke vihara, datang ke kelenteng, datang ke gereja, datang ke masjid, memakmurkan tempat-tempat ibadah, kepercayaan, dan agama dilalaikan kebanyakan orang tua. Harus jujur. Berapa banyak kalau masjid di kampung, seperti kampung Celaket, kenapa saya sebut Hadiningrat? Harapannya, Hadi itu adalah nama lain atau Asmaul Husna, Pak Sang Pemberi Petunjuk. Harapan kami, karena kami masuk Celaket tahun 75, masuk penuh dengan pesona maksiat. Alhamdulillah di tahun 90-an kemaksiatan mulai mereda, bahkan bisa bilang, kalaupun ada, tidak sampai 1% jika dihitung dari jumlah penduduk. Pancasila, nilai-nilai luhurnya banyak yang ditinggalkan orang tua. Harus jujur diakui. Keteladanan dari orang tua menerapkan nilai-nilai Pancasila nyaris sirna. Karena ragam bentuk euforia reformasi ditandai dengan gegap gempita mendirikan partai yang primordial, yang berdasarkan kesukuan atau keagamaan tertentu, sungguh mencabik-cabik, mengiris-iris, menyayat-nyayat dada bangsa Indonesia yang katanya mewarisi nilai luhur. Dan nilai luhur itu salah satunya harus meninggalkan partai politik berbasis massa, diganti dengan partai politik berbasis profesi ataupun kerja. Sungguh sangat miris menyaksikan kenakalan orang tua. Siapapun, apapun jabatannya, orang tua harus segera kembali ke nilai luhur kepercayaan yang diakui oleh dirinya, ke nilai luhur agama, ke nilai luhur Pancasila, agar generasi muda ini mendapatkan teladan terbaik, termulia, terluhur dari generasi yang tua. Anehnya orang tua lebih merasa benar dirinya, sok menjadi penasehat atas anak-anak muda, tetapi tidak memberikan teladan baik yang nyata. Banyak sekali yang menyalahkan kenakalan remaja, kenakalan pemuda, tetapi sangat kurang dan nyaris tak pernah introspeksi atas diri orang-orang tua itu. Kan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Korupsi yang cenderung kian meningkat, bukti nyata bahwa orang tua tidak lagi terikat dengan syariat, tidak lagi terikat dengan nilai agama yang diyakini, tidak lagi terikat dengan kepercayaan luhur agama-agama Nusantara yang diyakini, tidak lagi terikat dengan Pancasila yang menuntun luhurnya budi pekerti. Karena itu tidak ada yang terlambat ketika kita merasa diri bersalah, keliru, putar haluan sekarang juga. Kata Profesor Reinhard Kasali dalam bukunya Change, rumah perubahan yang pernah diasuh atau mungkin sedang diasuh juga sampai saat ini di televisi Republik Indonesia. Berubah menjadi baik, berubah menjadi mulia, berubah menjadi luhur, berubah menjadi orang yang cerdas introspeksi diri, niscaya agar bangsa ini tidak mempertentangkan kepercayaan yang berbeda dengan agama, tidak mempertentangkan kepercayaan dan agama dengan nilai luhur Pancasila. Karena kepercayaan apapun, agama apapun, pasti jika diterapkan dengan baik, penuh etika, maka sekaligus akan mewujudkan nilai luhur Pancasila. Terima kasih atas segala dukungan, apapun bentuknya dari panjenengan semua sebangsa setanah air, bahkan dimanapun.
suara kami mampu dan disempatkan oleh Anda untuk disimak. Semoga bermanfaat. Tuhan senantiasa memberkati kita. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. yang telah ditulis pada lauhul mahfuz.